Zoom-nya prabayar ta. Nghe cái đó. Pak Rami. Oke, baik. Bisa saya mulai? Bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua. Saya ucapkan selamat pagi untuk Mr. Hafid MPD selaku dosen pengampu mata kuliah telaah kurikulum yang hari ini sedang tidak bisa hadir. Dan selamat pagi buat teman-teman yang sudah online pada kesempatan pagi hari ini. Sebelumnya terdiri dari saya sendiri, kemudian Shirley Ria Rahmawati, dan kami akan menjelaskan materi kami, lalu menerangkan soal memperluas wawasan serta menyerap ilmu kehidupan. Dan pada kesempatan pagi ini saya akan presentasi, akan sharing kepada rekan-rekan, mudah-mudahan bisa menambah wawasan pada pagi hari ini. Maka kesempatan pagi hari ini saya akan menjelaskan mengenai telaah kurikulum pendidikan menengah pertama SMP atau MTS kurikulum 2013 dan ruang lingkup kurikulum 2013 pendidikan menengah pertama. Next. Next. Baik. Sebelumnya, page sebelumnya. Slide nomor 3 mungkin. Nah, di sini dijelaskan bahwa
Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Inti kurikulum 2013 di sini adalah merupakan pada upaya penyederhanaan dan tematik integratif. Jadi kurikulum 2013 ini disiapkan untuk mencetak generasi yang siap dalam menghadapi masa depan. Karena itu kurikulum disusun untuk mengantisipasi perkembangan masa depan. Next. Next. Halo, Hariri. Langsung di tab aja hari ini, nanti itu ganti sendiri. Halo. Hariri. Bentar. Oke, di sini ada 3 aspek kurikulum. Yang pertama keterampilan, yang kedua sikap, dan yang ketiga perilaku. Nah, pada K13 ini yang menjadi objek pembelajaran itu lebih menekan pada fenomena alam, sosial, seni, dan budaya. Jadi harapannya siswa memiliki kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang jauh lebih baik. Dan mereka akan lebih kreatif, inovatif, dan produktif. Sehingga nantinya mereka bisa sukses dalam menghadapi persoalan dan tantangan di masa depan. Oke, next. Nah, di sini tujuan kurikulum 2013. Di sini titik beratnya bertujuan untuk mendorong peserta didik atau siswa mampu lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan dapat mengkomunikasikan atau mempresentasikan apa yang mereka peroleh atau mereka ketahui setelah menerima materi pembelajaran. Baik, untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh Hariri. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya akan melanjutkan penjelasan yang dijelaskan oleh Saudari Suhartini. Menurut Himalik, prinsip pengembangan kurikulum itu terdiri dari satu prinsip berorientasi pada tujuan, yang kedua prinsip relevansi, yang tiga prinsip efisiensi dan efektivitas, yang keempat prinsip fleksibilitas, yang kelima prinsip keseimbangan atau kontinuitas, yang keenam prinsip keseimbangan, yang ketujuh prinsip keterpaduan, dan yang kedelapan yaitu prinsip mutu.
Coba ada yang matikan satu kok bunyi jangkrik. Kok bisa lanjut? Suka banget. Suka. Maaf, ada gangguan sebentar. Bericas ada. Cekak gitu. Next, selanjutnya yaitu struktur kurikulum pendidikan menengah pertama. Jadi beban belajar di SMP itu tahun atau maksudnya kelas 7, 8, dan 10 masing-masing itu 38 jam per minggu. Dan jam belajar SMP itu setiap mapel itu 40 menit. Baik, untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh Nurul Asmia. Untuk Nurul Asmia, waktu dan tempat dipersilahkan. Apa? Di next. Oke, next selanjutnya yaitu Maaf. analisis perubahan Silahkan dilanjut, Haririn. Yang selanjutnya yaitu analisis perubahan struktur kurikulum 2013 pendidikan menengah pertama. Yang pertama,
Perubahannya itu terjadi pengurangan mata pelajaran dari 12 menjadi 10 pelajaran. Yang kedua yaitu terjadi penambahan jam pelajaran dari KTSP menjadi kurikulum 2013. Dan kelas 7, kelas 8 dan kelas 9 masing-masing bertambah menjadi 6 jam per pelajaran setiap minggunya. Dan yang ketiga yaitu akibat adanya pengintegrasian beberapa mata pelajaran dan penambahan alokasi waktu per minggu menyebabkan penambahan jam pelajaran pada beberapa mata pelajaran. Dan yang keempat yaitu dari 10 mata pelajaran yang diusulkan oleh pemerintah di kurikulum 2013, hanya 15 pelajaran yang dahulu berada di KTSP bertambah jam pelajarannya setiap minggunya, dan terdapat mata tambahan dalam mata pelajaran prakarya dan tiap kelasnya sebanyak 2 jam pelajaran per minggunya. Oke, untuk selanjutnya dipersilakan untuk Nurul Asmia. Maaf, itu siapa yang sedang tidur? Di unmute dulu. Oke, di next. Hariri di next. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya akan wabarakatuh. melanjutkan penjelasan dari Ahmad Hariri, yaitu dampak kurikulum 2013. Dalam penerapan K13 ini, terdapat beberapa dampak yang terjadi. Karena penerapan K13 ini diwaktukan dalam waktu yang singkat, yaitu dalam waktu 6 bulan. Sehingga pendidik kurang siap dalam penerapan K13 ini. Kurikulum 2013 sempat menuai pro dan kontra dalam masyarakat. Kurikulum 2013 ini dinilai belum siap diterima oleh guru dan siswa. Dan menurut pandangan sosiologinya, penerapan K13 ini tidak efektif untuk diterapkan karena para pelajar bersekolah sampai sore di hari Senin sampai Jumat, atau bisa disebut juga dengan full day school yang diterapkan selama kurikulum 13. Sehingga waktu untuk sekolahnya sampai sore, otomatis pelajar tidak mempunyai waktu untuk bersosialisasi dengan masyarakat. Dan waktu itu untuk bersosialisasi semakin sedikit dengan masyarakat di sekitarnya. Dampak kurikulum 2013 ini yaitu ada 2 bagian, ada dampak positif dan juga negatif. Dampak positif di sini, 1, meringankan pembelian buku pembelajaran. Yang kedua, mendorong siswa untuk kreatif. Dan yang ketiga, terjadi peningkatan dan keseimbangan antara sikap atau attitude, skill, dan knowledge. Di next, Hariri. Hariri mungkin bisa di next ke slide berikutnya.
Halo Riri. Kak bisa PC itu Bang. Slow, gak usah kupu. Korek. Nah, ini untuk dampak negatif, yaitu ada 5 dampak. Yang nomor 1, adanya kebijakan menghapus beberapa mata pelajaran di jenjang SD, SMP, SMK dapat mengakibatkan para guru kehilangan pekerjaan, kesempatan berkarir, kesempatan mengembangkan pengetahuan, dan kehilangan tunjangan profesi pendidikan. Dan yang kedua yaitu guru tidak dilatih dididik untuk kreatif, peka terhadap kebutuhan, dan mengerti perbedaan masing-masing peserta didik. Yang ketiga yaitu menambah beban belajar peserta didik. Dan yang keempat, dihapusnya mata pelajaran bahasa Inggris sekolah tingkat SD dan SMP akan menghambat perkembangan siswa dalam pengenalan bahasa asing masuki era globalisasi. Dan yang kelima yaitu ekstrakurikuler wajib akan membuat ekstrakurikuler lainnya tersisih. Jadi, kelebihan kurikulum 2013 dibandingkan dengan KTSP 2006 yaitu seperti yang dikemukakan oleh Kemendikbud, kurikulum 2013 lebih menekankan pada pendidikan karakter dan terjadinya penggabungan atau peleburan dua mata pelajaran tertentu menjadi satu mata pelajaran sehingga diharapkan peserta didik dapat belajar lebih maksimal. Oke, sekian dari saya dan untuk presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Shirley Ria Rahmawati. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Nurul Asmiyah, yaitu ruang lingkup kurikulum. Yang A, konsep kurikulum. Kurikulum adalah suatu yang direncanakan sebagai guna mencapai tujuan pendidikan. Yang B, komponen kurikulum. Yang pertama yaitu tujuan, dan yang kedua bahan pembelajaran, yang ketiga proses belajar mengajar, dan yang keempat evaluasi dan penilaian. Next, Hariri next. Yang C yaitu pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah kegiatan yang mengacu untuk menghasilkan kurikulum baru. Yang D, landasan-landasan pengembangan kurikulum. Yang pertama, filosofis pendidikan yang berakar pada budaya dan bangsa. Yang kedua, sosial budaya. Yang ketiga, psikologis. Dan yang keempat, ilmu pengetahuan teknologi. Terima kasih, sekian dari saya. Saya akan kembalikan kepada Mbak Moderator. Silakan Mbak Smartini. Baik, terima kasih untuk Shirley. Itu tadi sedikit
pemaparan dari kelompok 5. Mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan. Kami beri limit maksimum pertanyaan 3 pertanyaan. Oke, izin bertanya ya moderator ya. Silahkan bagi yang Izin bertanya moderator. bertanya, waktu dan tempat dipersilahkan. Mohon Oke, maaf, saya dulu. saya belum selesai bicara. Mau bertanya moderator. Silahkan. Ya. Di kolom chat aja ya, gak apa-apa ya moderator ya. Oke, sudah Bu moderator, bisa dilanjut. Oke, saya ingin bertanya moderator, mohon izin ya. Ya, Halo. iya silakan. Suara saya kedengeran apa enggak? Iya, Pak. Terdengar. Oke. Tadi di sini sudah Kan nama, menjelaskan Bapak. tujuan. Maaf, sebutkan nama. Apa? Sebutkan nama. Oh iya, nama saya Rohman Arifin ya. Saya tidak menyebutkan NIM saya lah. Terus pertanyaan saya di sini itu tadi mengenai prinsip-prinsip ya dan pengembangan kurikulum. Maksudnya prinsip itu seperti apa gitu loh. Kalau ketika kalian mempresentasikan, berarti itu ada maksudnya. Kalau kalian hanya prinsip ini, kami tidak paham. Maksudnya apa gitu loh. Dari prinsip tujuan tadi pertama. Itu apa? Kalian jelaskan sampai ke bawah itu. Yang hanya membaca, kalau hanya membaca saya juga bisa. Coba jelaskan ulang itu, maksudnya apa? Baik. Secara bahasa logisnya sendiri. Bisa ya kan? Baik. Oke, itu yang saya sampaikan. Cuman itu saja. Jadi dalam prinsip tadi, coba jelaskan kembali maksudnya apa. Dalam prinsip ini apa. Yang hanya membaca satu tok. Maksudnya secara bahasa logisnya kalian itu maksudnya apa gitu. Kalau kalian hanya membaca dalam teksnya ketika kalian berpresentasi, itu kami nggak ngerti. Maksudnya apa, Baik. kami tidak ngerti. Pertanyaan akan kami tampung. Oke. Terima kasih Pak Moderator. Bu Moderator.
Sepi. Beri kami waktu untuk mengkomunikasikan jawabannya.
Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari Zainal Arifin, di mana pertanyaannya itu juga mencakup pada pertanyaan siapa tadi, Rohman Arifin. Baik, Nurul Azmia, dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Zainal Arifin. Di mana pertanyaannya yaitu apa yang dimaksud prinsip berkesinambungan atau kontinuitas dari ya maksudnya. Halo Zainal, Iya Mbak. silahkan dilanjut Azmia. Oke, yang maksud dengan prinsip berkesinambungan di sini yaitu kurikulum mencakup keseluruhan dimensi kompetensi, bidang kajian keilmuan dan mata pelajaran yang direncanakan dan disajikan secara berkesinambungan antara semua jenjang pendidikan. Dan untuk prinsip relevansi yaitu secara internal, bahwa kurikulum memiliki relevansi di antara komponen-komponen kurikulum. Di dalamnya termasuk tujuan, bahan, strategi, organisasi, dan evaluasi. Sedangkan secara eksternal, bahwa komponen-komponen tersebut memiliki relevansi dengan tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi, tuntutan dan potensi peserta didik, dan juga tuntutan dan kebutuhan perkembangan masyarakat. Dan prinsip yang ketiga yaitu kontinuitas, yakni adanya kesinambungan kurikulum baik secara vertikal maupun secara horizontal. Pengalaman-pengalaman belajar yang disediakan kurikulum harus memperhatikan kesinambungan baik yang di dalam tingkat kelas, antar jenjang pendidikan maupun antar jenjang pendidikan dengan jenis pekerjaan. Cukup, sekian dari saya. Apakah jawaban dari saya sudah memuaskan Saudara Zainal Arifin? Lumayan. Bisa dilanjut. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Zainal Arifin. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua akan dijawab oleh Ahmad Hariri. Silakan Ahmad Hariri. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Rohman Arifin. Yaitu untuk menjelaskan ulang dari tentang beberapa prinsip yang saya tadi jelaskan. Yaitu pertama, prinsip berorientasi pada tujuan. Maksudnya yaitu guru harus menentukan tujuan pengajaran sebelum menentukan bahan. Nah, hal ini berarti bahwa guru dapat menentukan dengan tepat metode mengajar dan alat pengajaran, evaluasi yang akan digunakan dalam proses belajar mengajar. Terus untuk prinsip relevansi, yaitu bahwa sebuah kurikulum harus relevan dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi iptek, sehingga para siswa atau mahasiswa maksudnya sehingga para siswa mempelajari iptek yang benar dan benar-benar terbaru yang memungkinkan mereka memiliki wawasan dan
pemikiran yang sejalan dengan perkembangan zaman. Seperti zaman saat ini kan semua alat teknologi kan sudah berkembang. Selanjutnya yaitu prinsip efisiensi atau efektivitas, yaitu efisiensi lebih menitik atau berat pada pencapaian hasil yang besar dengan pengorbanan yang lebih kecil, sekecil mungkin. Sedangkan dari maksudnya yaitu terarah pada tujuan yang dicapai tanpa mementingkan pengorbanan yang dikeluarkan. Selanjutnya itu prinsip fleksibilitas. Maksudnya yaitu bahwa kurikulum itu harus bersifat luas, lentur, dan tidak kaku. Terutama dalam hal pelaksanaannya dalam pengembangan kurikulum, mengusahakan agar apa yang dihasilkan memiliki sifat luas, lentur, dan fleksibel dalam pelaksanaannya dan memungkinkan dalam penyesuaian situasi dalam kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya yaitu prinsip kontinuitas atau prinsip berkesinambungan. Yaitu hasil dari belajar direalisasikan dalam bentuk pelaksanaan evaluasi secara teratur dan sambung menyambung dari waktu-waktu. Jadi dari pelajaran pertama itu sampai pelajaran akhir itu babnya kan maksudnya saling berkaitan, maksudnya gitu. Selanjutnya yaitu prinsip keseimbangan. Prinsip keseimbangan merupakan komposisi yang menghindari kesan berat terhadap atas suatu bidang atau ruang yang diisi dengan unsur-unsur seperti unsur rupa. Selanjutnya yaitu prinsip keterpaduan. Dalam melakukan penilaian, itu harus diperhatikan dalam indikator atau ruang lingkup bahan ajar yang dipelajari oleh siswa. Dan prinsip ini sangat mudah dipahami karena pada dasarnya penilaian merupakan bagian terpadu dari keseluruhan program pengajaran. Yang terakhir yaitu prinsip mutu adalah seperangkat mendasar keyakinan, norma atau aturan dan nilai-nilai yang diterima sebagai benar dan dapat digunakan sebagai dasar untuk manajemen mutu yang dapat digunakan sebagai dasar untuk memandu peningkatan kinerja organisasi. Mungkin seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Bagaimana untuk Saudara Rohman? Tadi oke ya. Untuk selainnya saya sudah paham. Tapi tadi karena ada di sini penjelasan tentang kurikulum K13 ini harus luntur. Maksudnya luntur itu seperti apa? Maaf, bisa diulangi? Kayak fleksibel. Itu maksudnya
fleksibel seperti apa? Seperti apa? Mungkin ini bisa menjelaskan, bisa diterima gitu loh oleh guru dan siswa, dan fleksibel di sini bisa diakses secara mudah oleh, ya sama sih, oleh guru sama siswa. Jadi fleksibel itu maksudnya menyesuaikan. Bisa menyesuaikan berdasarkan situasi dan kondisi, tempat dan waktu yang selalu berkembang. Kurang lebih seperti itu mengenai fleksibel. Oke, kalau gitu, kalau cukup, Bagaimana? sementara saya terima. Jika dirasa tidak puas, silahkan. Lanjut aja. Soalnya Baik, bagaimana dengan yang lain? Jika tidak ada, saya tutup presentasi kami hari ini. Izin bertanya, Ibu Moderator. Ya, silahkan. Sebut nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya wabarakatuh. Selamat syukur. Nama saya Abdur. Pertanyaan saya, bagaimana respon siswa dalam pembelajaran ketika diterapkan kurikulum 2013 menengah pertama? Apakah mereka bingung atau malah termotivasi dan semangat serta lebih aktif dan kreatif ketika proses pembelajaran berlangsung? Terus yang kedua, apakah ada kendala ketika diterapkan kurikulum 2013 menengah pertama ini? Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kami kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kami akan mengkomunikasikan terlebih dahulu terkait jawaban dari pertanyaan Saudara Abdul Ghafur.
Baik, saya akan terkait respon siswa ketika penerapan K13 pada jenjang pendidikan menengah pertama. Jadi di sini respon siswa terhadap pelaksanaan pembelajaran kurikulum 2013 baik oleh siswa maupun oleh guru. Karena karakteristik belajar anak sesuai dengan karakter pembelajaran menggunakan K13. Terima kasih. Kurang puas atau bagaimana, Abdul Ghafur? Halo. Iya, Ibu Moderator. Kan tadi pertanyaan saya ada 2. Kendalanya ketika terlaksananya kurikulum 13 menengah pertama. Kan nggak mungkin tiba-tiba langsung berjalan dengan mulus. Pasti ada kendalanya. Kan sebelum kurikulum 13 itu kan ada kurikulum 2006 ya, kalau nggak salah. Iya, yang pertama kan tadi itu respon siswa. Yang kedua Iya, untuk kendala. Iya. Untuk kendala akan dijawab oleh Nurul Asmia. Santai, Bapak. Oke. Untuk Nurul Asmia tadi, persilahkan. Untuk Saudara Ghafur, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu apa ada kendala ketika K13 dijalankan, begitu ya? Siap. Seperti yang saya jelaskan tadi, dalam penerapan K13 ini terdapat beberapa dampak atau kendala yang terjadi. Karena penerapan K13 ini diwaktukan dalam waktu yang singkat, yaitu dalam waktu 6 bulan. Sehingga pendidik kurang siap dalam penerapan K13 ini. Kurikulum 2013 ini sempat menuai pro dan kontra dalam masyarakat. Kurikulum 2013 ini dinilai belum siap diterima oleh siswa dan guru. Ya, dikarenakan seperti itu. Apakah jawaban saya sudah memuaskan dari pertanyaanmu? Siap memuaskan. Terima kasih. Mungkin jika kurang puas bisa dipaparkan lagi tentang dampak negatif apa saja yang terjadi, Asmia, agar bisa menambah wawasan. Saya punya Ghafur ya, tadi itu memiliki seorang siswa atau siswi itu tidak memiliki kesiapan. Dalam kesiapan itu kesiapan apa saja sih? Maaf, sebelumnya tadi saya sudah memberikan limit pertanyaan maksimum 3. Sekarang sudah mencapai limit maksimum. Saya menyangka gitu loh, pertanyaan Ghafur di sini. Kalau hanya bertanya, saya tadi menanyakan Ya, apa silakan. ini kan gitu. Iya, silakan. Oke, akan saya sebutkan contoh dari kendala itu, yaitu para pelajar itu bersekolah sampai sore di Senin sampai Jumat. Jadi untuk bersosialisasi dengan masyarakat itu kurang gitu maksudnya. Kendalanya di situ. Gimana untuk Saudara Ghafur? Saya udah menerima tanggapannya. Iya, sama. Bagaimana? Yang lain? Oke, mungkin cukup lah. Terima kasih atas partisipasinya pada bersedia online di presentasi kami. Saya tutup presentasi kami hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon maaf atas ketidaknyamanannya karena banyak kendala.
Waalaikumsalam. Terima kasih pemateri dan Rekan-rekan. Hari recordnya dimatikan.